Halo guys, lagi sama gua si Jordan Posti. Pada kali ini gua akan nge-review satu senjata baru, Quora Nexon. Ya, sebelah ini adalah senjata series kelima lagi sih. Seriesnya ya ada 6. Tapi kali ini tipenya adalah sebuah secondary, aka pistol. Namanya adalah Genoas. Sejujurnya gue dikasih ini nih, yang Genoas 6 yang ini, tipe legendary. Tapi karena gua sibuk kerja jadi gua nggak bisa nge-review Genoas 6. Mungkin next update kalau misalnya ada senjata series ke-6, gua mungkin nge-review senjata ke-6 nya dulu deh, paling enggak buat ada persiapan bahan gitu ya kan. Nah jadi gua kali ini cuma nge-review satu doang. Nah ini nih, Genoas 5. Secara tampilan sama aja bentuknya kayak Genoas 1, Genoas 2, 3, 4. Nah yang 5 ini sama aja, yang bedanya cuma di damage sama jadi dikasih kayak semacam pelontar gitu ya. Kalau yang 2, dia cuman kayak serangan area aja. Kalau yang ini kan beda, dia ada kayak serangan jarak jauhnya itu ya, mirip kayak void sih kalau kata gua untuk senjata satu kali ini. Nah, ratingnya adalah 4,5. Masih lebih bagus Arcana atau enggak apa ya, ya Genocider. Masih lebih bagus Genocider atau enggak Arcana. Arcana kan ratingnya 4,8. Kalau Geno dia ratingnya lebih tinggi, 4,9. Kalau Murasame, nah ini dia 4,4. jadi saya bilang ini kayaknya cuma satu langkah lebih bagus daripada Murasame. Dan kebetulan juga gue dapat Tyrant Mesh dari Nideco. Syukur banget gue dapatnya Tyrant Mesh sama Pulse Rector. Tapi untuk foto udah ada dari akhir 2024 kemarin. Silpit doang nih yang belum ada gue. Jadi untuk event kali ini adalah hari terakhirnya Deco Plus. Jadi buat kalian yang sudah dapat, gue ucapin selamat. Dan lagi ada paintingnya, jangan lupa dipasang paintnya. Ini yang buat shield pit. Kalau yang Tyrant yang ini nih, ini aku Army dari season 21. Nah yang ini nih season 21, dari ini nih paintnya ini. Oke, balik lagi ke topik. Gua rasa juga cuma bisa nge-review Genoas 5 karena kemarin yang kayak Arcana 3 kepanjangan banget videonya. Jadi untuk kali ini gue bakal nge-review Genoas 5 aja, dan gue bakal nge-reviewnya, yuk kita coba di training ground. Oke, gue sudah ada di roomnya. Jadi kali ini gue bakal pakai, nah suka deh, kebetulan gue juga baru-baru dapat. Oke, Genoas 5 gue keluarin dulu di zombinya. Tampilannya golem ya. Iya golem. Kalau yang ini dia lebih bersinar. Coba deh kita lihat yang 2 sama yang 1. Nah ini yang 1, yang 2-nya ini salah lagi. Nah ini Genoas 2. Secara tampilan sama, cuman bedanya kalau Genoas 5 dia ini lebih berkilau gitu ya. Cuma ada ciri-cirinya senjata Transcendent sih. Gue lihat damage-nya, dia nyebar ya efeknya kayak Scorcher gitu kah kalau ada yang zombie yang dekat sama dia. Dekat loh.
Bentar, ini C mode nya. Ini kita lihat dulu ya. Iya, dia bisa ngumpulin senjata. Wait, ngumpulin lawan bisa. Dia bisa lompat berapa kali? Oh, 2 kali. Situ pun ada durasinya. Dan gue lihat dia kayak nambah sprint gitu loh. Nah, nambah sprint nih. Ini kalau untuk damage ya jangan ditanya, pasti kurang. Dan efek pelurunya ini pas ngisi peluru dia makan ya. Nah, makan semacam kristal gini. Tapi nggak apa, emang senjatanya pun senjata series kelima. Menurut gua ini senjatanya lebih cocok kalau misalnya lo nih diserang sama ini nih, si gendut sama si stamper. Nah ini nih, ntar dulu gua remote dulu yang normal, gua ganti ke stamper. Nah yang ini nih, ini kan biasanya kan ada petinya nih, yang ini nih. Kalau misalnya nanti dia apa menjatuhin petinya, jadi lu tinggal klik kanan aja nih kayak gini. Kenapa gue bisa tahu? Karena sebelumnya gue udah nyoba nih senjata dan gue udah tahu gitu caranya senjata ini tuh enaknya di mana. Jadi kalau untuk yang ini di modnya ini sekali tekan, kalau misalnya C mode dia nahan, dan damage-nya sih sejujurnya ampas bener ya damage-nya. Sama aja walaupun kena headshot sekalipun. Pas ditembak dia kayak ada efek batu kerikil gitu. Bahkan ke heavy zombie aja pun masih kurang. Kelebihan senjata ini dia kayak cuma ngonter apa aja, kayak tuh kena jebakan gitu dari para zombie. Dan ini juga berlaku sebenarnya untuk berlaku juga nih kalau misalnya lu tuh untuk zombie skenario. Kan di situ kan ada tuh kadang-kadang jebakan si gendutnya. Jadi lo tinggal pakai tekan ini aja untuk semua series ya, kecuali Genoa 1, karena Genoa 1 gak ada nih modnya nih. Ini Genoa 1 nih gak ada nih efek-efeknya nih, tapi kalau Genoa 2 ada. Genoa 2 nah ini nih ada dia nih, dan bisa dipasang par. Sejujurnya gue sih lebih merekomendkan lu pakai par speed untuk utama. Untuk klub yang ini ya nih terserah, lu bisa pasang gun boost atau mungkin ya all up kalau misalnya lu mau buat main aman. Gue lebih mainnya tuh main hold up biar nambah hold lu gitu loh. Jadi gue penasaran ini adalah berapa lama charge nya dibutuhkan ini ya. Tar coba gue lihat dulu dari HP gue nih, gue hitung dulu nih sebentar. Gue beli lagi nih ya. Dia butuh berapa detiknya? Oh, dia butuh sekitar 14 atau 15 detik ya untuk satu peluru doang. Coba kalau misalnya kita dari full deh, dari 1 sampai 4 kalau nggak salah ya. Ini senjata kan sebenarnya ada 4 pelor, karena senjata ini adalah Genoa 4 tapi ditambah damage gitu loh. Oke, gue beli lagi dan 1 2 3. Ulang lagi deh, salah gue. 1 2 3. Dia butuh berapa lama ya untuk benar-benar sampai full, karena Genoa 5 ini kan cuma nambah damage doang dari Genoa 4. Dan 1 kali ini berarti sekitar 1 menitan ya untuk sampai full, karena satu senjata ini aja sekitar butuh 14 atau 15 detik lah ya, sekitar butuh segitu sih menurut gua. Jadi gue penasaran
apakah benar sampai 1 menit untuk sampai penuhnya. Dan yang paling gua suka dari senjata ini cuma satu, dia bisa kayak bunny hop gitu loh. Jadi kalau misal lu agak kagok nih pakai bunny hop, nah ini bisa dipakai Genos, minimal banget Genos 2 lah, minimal banget nih ya, butuh sekitar 1 menitan lah, tapi lebih ke pasnya ini 1 menit pas. Dan senjata ini menurut gua ampas damage-nya, tapi kalau untuk kegunaannya ya bolehlah diadu, apalagi dia kebukanya di level 32 nggak 31. Jadi itu kali ini first look gua untuk senjata ini lumayan, tapi lebih bagusnya lu jangan jadikan ini senjata utama gitu ya, karena damage-nya bakalan kurang. Jadi yuk kita coba. Oke, nah gue udah kebuka di level 40. Di sini senjata ini levelnya kebuka di 32 ya, level 32. Nah gue dulu deh di senjata ini deh, pakai Arcana aja loh. Dan sejujurnya gue nggak begitu berharap sama ini senjata ya, jujur aja nggak berharap. Dari yang gue tes tadi banyak kacang. Tapi kelebihannya di senjata nge-charge, jadi lu nggak perlu kayak apa, mana dia, nggak perlu nembak-nembak segala kayak Balrog. Ini ternyata benar-benar ngisi gitu loh, nggak perlu lu tembak-tembak jadinya. Tapi kalau menurut gua nih ya, mau Genos 5 atau yang Genos 6 sama-sama aja kurang, tapi untuk Genos 6 masih lebih sakit sih. Yang bintang 3 aja sih masih sakit, apalagi nanti pas udah dijadikan bintang 9. Nah maksud gua tuh gini nih, ini kan kalau misalnya lu kena nih, nah ini kan kena jebakan Batman, pas lu klik kanan, nah lu bebas. Jadi gitu kelebihan Genos yang paling gua suka dari Genos ya, cuma gitu doang. Nah ini benar-benar multi fungsi, walaupun ujungnya gue pakai Arcana lagi sama Tyrion. Iya boleh lah, awas. Nah gue headshot deh, nah kan ujungnya gue itu di zombie, senjata stun kurang, knockback kurang. Benar kelebihannya cuma di special mode-nya doang, amotnya biasa aja, bahkan ampas gitu kalau kata gua. Lu bisa lihat sendiri kan, ampas. Kelebihannya ya itu doang, skillnya yang paling bagus itu kan harus nunggu charge-nya lama. Jadi menurut gua ini balance ya, bagus juga enggak, tapi jelek juga enggak gitu loh. Ini menurut gua senjata ini bakalan cocoknya itu ya pas di level 30-an aja, jangan dipakai pas di level 40 gini. Kayak orang-orang tuh masih pakai boss reactor atau enggak, syukur-syukur ada photon launcher. Ini gue di senjata ini lebih cocoknya pasangannya adalah boss reactor ketimbang Arcana. Nih ya gue contohin ya, kenapa gue bisa bilang Genos ini lebih cocoknya ke push, yang serangannya itu area daripada satu arah kayak si Arcana. So, ya masih bagusnya itu ya tuh Genocider, tapi pulse reactor yang paling best untuk combo senjata ini. Dan gue benar-benar terima kasih sama Nexon, makasih Nexon udah ngasih gua pulse reactor dulu baru Tyrant Mesh. Asli gue senang bener, apalagi biasa udah update-nya ya, paling-paling season baru sama senjata 6 series lagi. Tapi kalau lu kasih ya gue pasti bakal nge-review walaupun telat, karena kerjaan sama gue juga kuliah sih jujurnya. Nggak apa deh, seenggaknya gue masih bersyukur Nexon bisa ngasih gue lah. Untuk kedepannya gue harap series kelima bakalan kasih terus deh ya, buat nge-review aja.
Ini benar-benar Deva spam meresahkan kali dah. Ternyata ini bahkan nggak bisa disandingin sama Silphid ya. Masih bagusan Leviathan atau enggak ya Lightning Fury menurut gua untuk senjata ini. Nih menurut gua nih ya. Pistol dulu kita Tyrant. Pistolnya ya seperti biasa Genos 5. Nah ini pulse reactornya. Kalau pulse reactor itu lu nggak perlu lagi nih ngarilah peluru, karena senjata ini cuman kayak pindah-pindah peluru aja, jadi pelurunya nggak bisa habis. Lu klik kanan, habis klik kanan isi lagi peluru utamanya, lu tembak lagi kiri, ngisi peluru modnya. Ini alasannya pun ya ilah elah kan epic lagi ya ampun. Sumpah gue gak bisa kata-kata lagi dah, baru sebentar jadi human dah jadi zombie. Ini gimana ada gue ngereview ampun. Cross Viper, Tyrant Mesh. Ya sejak ada decoder plus nih orang-orang pada rame kalau nggak dapat pulse reactor Tyrant Mesh loh. Jarang-jarang dapat kayak foto nama Silphid. Gue juga gitu lah termasuk. Gue cuma dapatnya Tyrant Mesh sama pulse reactor. Misalnya tetap aja gue ujung-ujungnya pakai Lightning Fury juga. Kayak gue kira kan pas awal pandangan sama Genos 5 itu bisa gantiin Lightning Fury lah kan, tapi cuma gantiin Cyclops doang. Ini menurut gue senjata ini sejujurnya bagi gue gak jelek tapi gak bagus juga. Gitu sih untuk pandanganku untuk senjata ini. Dan menurut gue senjata ini agak gitu hoki-hokian, kadang sakit kadang enggak, dan lu tetap aja butuh senjata utama yang bagus gitu loh, kayak pulse reactor atau nggak potong, tapi lebih ke pulse reactor ya untuk kombosnya pistol ini. Gue yakin nih walaupun lu udah dapat Genos 5, ujung-ujungnya lu pakai aja Lightning Fury ya, senjata udah 5 tahun ya. Ingat gue Lightning Fury itu 2020 gantiin berita Gunslinger. Paling kesel nih nengok orang ini pakai Brionac asli nggak bisa gerak. Gue ngerti aja tuh susah. Habis ronda inilah gue ganti ke apa, zombie hero. Aja kurang ya, tapi sejujurnya nih ini gue nggak bisa gerak loh, mau nyakar hewan aja susah. Dulu gue paling takut sama zombie, sekarang gue paling takut sama human pas udah jadi di era sekarang pas main job game. Jujur aja ya, gue paling takutnya ke human tapi pakai epic gitu loh. Legendary masih bisa diatasin lah, ini masalahnya epic ya, epic full epic semua. Gimana ganti room ke hostnya ganti, maksudnya tiba-tiba keluar ya otomatis kayak nggak berlaku lagi lah. Ronde apa rondenya harusnya. Nah untuk pulse reactor ini gua nggak perlu lagi ngisi peluru, nah kan baru gua bilang ini coba gua nggak jadi zombie nih, asli gua jadi zombie udahlah cari room lain aja lah. Ayah sini senjata doang. Betul, ampun nak review aja tuh susah bener dah. Sementara itu
Oke, gue di sini deh. Dan kebetulan levelnya 38, jadi nggak apalah. Dia paling nggak masih bisa nge-review senjata. Di ring sebelumnya nggak bisa diganti senjata. Mana internet sekarang mana kurang lagi. Benar kan, ini cuma sebagai support doang. Gua malah salah pilih class lagi. Udah gua ganti ke class Faye. Tapi gue cuma sukanya ketampilan doang sih buat new pistol, jujur aja. Bisa nggak nih ya, ujung-ujungnya player lain yang mikir. Tapi lebih ini dia bisa ngasih sprint loh, yang jarang ada senjata tapi kasih sprint ya. Ya gue bisa terselamatkan dengan menggunakan di mode-nya aja loh, gunakan special mode-nya doang. Ujung-ujungnya kan ya ampun ya kan. Oh bebas ya, gue kira saya mesti di TNS. Iya sama aja sih ujung-ujungnya. Yang main pun cuman 4 orang termasuk gua. Ya masih penting daripada tadi hasil gua mau nge-review aja bener. Jujur gue nggak mau juga sih mainnya di Sky Garden mulu. Tapi gimana, orang-orang pada doyannya liatnya Sky Garden buat main game. Paling-paling mapnya ya tadi enggak assault, syukur das sama atau enggak militi ya. Nah boleh deh, gue pakai Desperado nih, karena menurut gue ini mutasi yang paling sangat cocok untuk pistol. Kan gue ini nge-review pistol, jadi gue rasa gue bakal ini masuknya ke pistol aja deh. Semoga gue nggak, ya ampun, jadi zombie. Nggak pernah di super gue sama ini game. Untung dia nggak pakai apa skillnya. Dapat kalau ya ampun dah. Udah berkali-kali gue jadi zombie. Giliran dapat mutasi yang pas, malah kena. Ampun dah. Gue yakin nih bisa menang atau enggak nih. Apes dulu gua, kalau gua dapat senjata baru mesti kayak gitu, pasti apes kalau dapat senjatanya itu senjata baru di restore gitu loh, dikasih Nexon, entah yang terbaru atau mungkin yang lawas kayak gini, yang ada kesalahan 2 tahun lalu kayak si Tyrant sama ini lah, Pulse Reactor. Orang yang full nge-spam lagi, spam bebas dua-duanya. Satelit main, ya ampun, kapan lah gua bisa nge-review dengan tenang. Cuman zombie skenario doang nih, gua rasa bakalan tenang, nah kan. Satelit main lagi, nggak ada pakai voodoo apa, lebih voodoo. Bagus, dapat 1 ya. Kelemahannya cuma ini doang sih. Iya kan, udah detik-detik terakhir loh. Ini kayak kalau misalnya gue kena dark system, ini udah juara 1 mungkin gua rasa ada kena dark system mulu dah dari Nexon. Itu sebenarnya sih efek gara-gara senjata baru juga. Ampun.
just some science experiment. Ya perlu diingat lu kalau misalnya udah dapat nih yang ini nih mutasi Desperado, lu nggak bisa pakai senjata. Lihat nih ya, gua nggak bisa senjata loh. Mau sampai lu spam sekalipun nggak bisa. Jadi benar-benar lu cuma pakai pistol doang nih. Tapi kalau pisau masih bisa. Nih, pakai pisau kesayanganku. Baru lagi sih sebenarnya Tyrant Mesh. Tapi lah, kita ingat dulu Regionos. Semoga gua nggak jadi zombie. Ada zombie di sini ya. Iya. Dan dari awal video sampai sekarang ini aku belum ada nge-case satu pun. Nah baru kali ini 2. Oh 3. Beda ya, berarti lu kalau misalnya saat ini pakai mutasinya adalah Desperado untuk ini ya, untuk zombie sih. Tapi kan zombie hero lu nggak bisa, benar-benar harus murni senjatanya damage asli gitu loh. Jadi kalau misalnya lu nambah partnya mungkin nambah sedikit lah damage-nya. Dan menurut gua senjata ini perlu support deh, granat yang support lah, atau nggak bisa yang support seperti ya itu tadi Brionac, atau enggak syukur-syukur punya Sandalphon. Paling minimal banget nih untuk senjata ini adalah Sandalphon. Iya, untung karena skillnya aku jadi bisa lama lah dari perangkapnya nih. Nah spray pun juga termasuk nih, jadi lu nggak perlu khawatir lagi untuk kayak misalnya lu tuh kehabisan sprint kan. Biasanya kan sprint itu kan lambat, atau nggak kena jebakan tuh tadi sistem pas kena petinya tadi. Gue dengan mudahnya bisa melepaskan diri ya. Lihat lah ya, benar-benar ternyata ini lebih cocoknya pakai mutasi Desperado. Ini juga termasuk ya untuk Genos 6. Genos 6 pas gua coba itu rate of fire-nya lebih kenceng daripada si Genos 5. Kalau Genos 5 kan tembaknya kan pelan-pelan, tapi kalau Genos 6 dia benar-benar nembaknya kencang. Coba kita tes apakah bisa di headshot ya untuk C mode-nya ya. Alamak. Oke, dia nggak bisa di headshot ya. Benar-benar cuma armornya doang yang dikasih headshot. Kalau bisa dikasih headshot untuk D mode sama C mode-nya ini, kayak intinya special mode-nya pasti akan bagus nih ternyata. Show everyone I'm not just some science experiment. Gua nggak bisa milih Kosteau, mau nggak mau sebagai apa Trinity, bahkan Trinity pun nggak bisa. Kau pasti bercanda next one. Jadi gue nggak bakal pakai part ya untuk senjata ini, benar-benar murni ya dari damage aslinya. Untuk zombie-nya aja menurut gua ada tambahan damage dari mutasinya, jadi gue nggak bakal masang part ya. Ya ampun, menyerang dari belakang, nggak nyadar gue. Cepat bener. You could never understand the torture of being part zombie.